Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramin, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, khusus pengurus NU Ranting Kelir beserta banum-banumnya, para muslimat hadirat, hadirin hadirat yang hadir di tempat ini. Ini adalah pertemuan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pengurus ranting NU. Allahumma sholli. Ranting itu di bawahnya MWC, MWC itu di bawahnya PC, PC itu di bawahnya PUI, PUI itu di bawahnya PUI. Loncat jauh. Secara kemanusiaan lebih terhormat PBNU daripada ranting, kan? Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak tahu. Bahkan saya sering menyampaikan bahwa kalau persoalan siapa yang lebih dulu masuk surga, apakah pengurus ranting ataukah pengurus PD, insya Allah ya kan, sama-sama masuk surga insya Allah. Amin, amin, amin. Karena ranting ini adalah ujung tombaknya PBNU. Tanpa ranting mungkin PBNU tidak akan ada artinya. Tanpa ranting PBNU tidak akan ada artinya. Akan tetapi yang penting mudah-mudahan kita semua, baik pengurus NU maupun hanya sekedar menjadi kaum Nahdliyin dan Nahdliyat, bisa berkumpul bersama-sama para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini masuk surga bersama-sama Syekhuna Khalil Bangkalan, masuk surga bersama Syekhuna Muhammad Hasyim Asy'ari, masuk surga bersama Syekhuna Kiai Abdul Wahab Hasbullah, masuk surga bersama-sama Syekhuna Syamsul Arifin, Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan para pendiri muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Orang mengatakan bahwa NU ini adalah organisasi sakral. Orang-orang luar negeri, khususnya para pengamat NU, banyak yang heran dan kagum dengan NU ini. Kagumnya di mana? Karena NU ini walaupun tidak terlalu diurus masih hidup juga. Apalagi kalau diurus dengan sangat serius, ya kan? Tidak serius saja NU ini diurus sudah sedemikian rupa. Kenapa? Sebab karena didirikan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kita tahu bahwa NU ini adalah hasil tirakatnya para wali-wali Allah, Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan, Syekhuna Muhammad Hasyim Asy'ari, Syekhuna Abdul Wahab Hasbullah, Syekhuna siapa namanya Kiai Syamsul Arifin dan yang lain-lain. Oleh karena itu, kalau diurus NU ini akan menjadi organisasi yang luar biasa. Para hadirin sekalian, NU ini adalah Jam'iyah Diriyah Ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Ini artinya bahwa yang diurus oleh NU ini bukan semata-mata persoalan agama, bukan semata-mata persoalan kemasyarakatan, akan tetapi kedua-duanya. Yang diurus adalah hal-hal yang bersifat keagamaan,
dan hal-hal yang bersifat kemasyarakatan. Akan tetapi hal-hal yang bersifat kemasyarakatan pasti harus dikawal dengan hal-hal yang bersifat keagamaan. Orang bertanya apa perbedaan antara NU dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kira-kira ada yang tahu jawabannya ini? Apa perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawabannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih umum daripada NU. Kalau dibalik, NU lebih khusus daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama dengan kalau orang ditanya apa perbedaan antara pesantren Sukorejo dan pesantren. Pesantren itu lebih umum daripada pesantren Sukorejo. Dan pesantren Sukorejo itu lebih khusus daripada pesantren. Ini artinya bahwa NU ini pasti aswaja belum tentu NU, ya kan? NU pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah belum tentu NU. Kok belum tentu NU, betapa banyak orang-orang menjadi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai belahan dunia ini, di Eropa, di Amerika, akan tetapi mereka bukan NU kan? Karena NU ini adanya kan hanya di sini di Indonesia, meskipun memiliki banyak cabang dari berbagai negara. Sekali lagi NU ini pasti aswaja belum tentu NU. Oleh karena itu perlu dibicarakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa, ya kan? Betapa banyak kelompok di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang mengaku mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada tahun 2016 ada muktamar internasional yang dilaksanakan di Rusia. Tidak tanggung-tanggung tempatnya di Rusia. Tepatnya ya di negara bagian Rusia, yaitu Chechnya. Yang dibahas di dalam muktamar NU itu, di dalam muktamar internasional itu adalah tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Muktamar itu topiknya berupa pertanyaan, manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Di dalam penutupan ada rumusan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang di dalam bidang akidah mengikuti mazhabnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Mereka yang mengikuti mazhabnya Abul Hasan al-Asy'ari disebut Asy'ariyah, ya. Sedangkan mereka yang mengikuti mazhabnya Abu Mansur al-Maturidi disebut Maturidiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang di bidang fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik bin Anas, mazhabnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan? Singkatnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbal. Itu di bidang fikih. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang di bidang tasawuf mengikuti mazhabnya Abul Qasim al-Junaid al-Baghdadi, kemudian Imam Abu Hamid al-Ghazali, kemudian Abul Hasan Asy'ari. Itu rumusan daripada muktamar internasional yang dilaksanakan di Chechnya sebagai sebuah bagian daripada negara Rusia. Para hadirin sekalian, saya gembira sekali mendengar rumusan seperti itu.
Kenapa kok gembira? Karena ternyata itu persis, tidak kurang dan tak lebih, sama dengan apa yang dirumuskan oleh NU, oleh Nahdlatul Ulama hampir 100 tahun yang lalu ya. NU sudah lebih dulu merumuskan tentang siapa ahli sunnah wal jamaah ketimbang muktamar internasional yang dilaksanakan oleh ulama-ulama besar di dunia ini. Saya tambah yakin dengan NU. Para hadirin sekalian, dari itu kita semua tahu bahwa ajaran Islam itu secara garis besar itu ada 3 ya. Ajaran agama Islam secara garis besar itu ada 3. Pertama adalah ajaran akidah, yang kedua adalah ajaran syariah, yang ketiga adalah ajaran akhlak tasawuf, ya kan? Pertama adalah ajaran akidah. Salah satu ajaran akidah yang paling pokok adalah aqaid yang 50 itu. Kaum Nahdliyin dan Nahdliyat seharusnya hafal aqaid yang 50 ya. Kalau ingin menjadi orang NU yang sebenarnya ya harus hafal sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah 20, jumlahnya 40. Sifat-sifat yang wajib bagi para utusan 4, yang muhal 4. Berapa sudah semua? 48. Sifat yang jaiz bagi Allah 1, sifat yang jaiz bagi para utusan 1, jumlahnya ada 50. Ini secara global. Kaum Nahdliyin dan Nahdliyat harus tahu itu, ya kan? Kalau tidak tahu itu dan tidak paham maksudnya, dikhawatirkan, ya. Dikhawatirkan. Apa namanya? Sekarang banyak gangguan-gangguan dari akidah-akidah yang lain. Sementara banyak putra-putri kita tak siap untuk menghadapi mereka. Jadi yang pertama adalah ajaran akidah. Yang kedua ajaran syariah. Syariah itu apa? Syariah itu adalah ahkam amaliyah, aturan-aturan praktis. Orang-orang desa tahu ya aturan-aturan praktis apa. Aturan-aturan praktis artinya aturan-aturan Allah yang mengatur perilaku dan tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan antar sesama manusia, itu namanya syariat. Dari turunan daripada syariat lahirlah yang namanya ilmu fikih ya. Fikih itu bagian daripada syariat yang mengatur bagaimana ibadah kita bisa benar, yang mengatur bagaimana transaksi kita setiap hari itu jadi benar, itu namanya syariah atau kemudian dikenal dengan fikih. Itu ajaran Islam yang kedua. Ajaran yang ketiga adalah akhlak tasawuf. Akhlak di sini bukan sopan santun ya. Bukan sopan santun, bukan tata krama. Kalau sopan santun itu adalah adab namanya. Kalau belajar adab atau sopan santun tak sulit. Tidak sulit. Kalau berbicara tentang tata krama atau sopan santun, biasanya bajingan lebih bisa daripada santri, ya kan? Di hadapan kiai adabnya luar biasa, ya kan? Itu kalau tata krama atau sopan santun. Akhlak itu bukan tata krama, bukan sopan santun, akan tetapi ya karakter ya, karakter. Oleh karena itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang tak baik. Akhlak yang baik itu misalnya kejujuran, ya kan? Keikhlasan, ya kan? Kedermawanan, dan seterusnya, itu namanya akhlak yang baik, karakter. Akhlak yang tidak baik, kesombongan, kikir, ria, dan seterusnya, itu namanya akhlak. Inti daripada akhlak adalah apa namanya? Takholli dan tahalli.
inti daripada akhlak, dan tasawuf adalah takhalli dan tahalli. Yang pertama kho, yang kedua hak. Takhalli dan tahalli. Takhalli itu artinya membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Kalau sudah bersih, kemudian tahalli diisi dengan sifat-sifat terpuji. Itu namanya takhalli dan tahalli. Sekali lagi, ajaran Islam secara garis besar ada 3, ada ajaran akidah, ajaran syariah, dan ajaran akhlak tasawuf. Pertanyaannya, NU ini akidahnya, syariahnya, dan akhlak tasawufnya ikut mazhab siapa? Jawabannya tadi itu, ya kan? Jawabannya tadi itu. Di bidang akidah mengikuti mazhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di bidang syariah atau fikih mengikuti mazhab yang 4. Di bidang akhlak tasawuf mengikuti Al-Junaid Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali, Abul Hasan Asy'ari. Para hadirin sekalian, sekarang gangguan-gangguan luar biasa. Putra-putri kita harus dibentengi, terutama akidahnya. Akidahnya dibentengi. Kalau kita lengah, anak-anak kita bisa menjadi salafi wahabi. Mudah-mudahan tidak, ya. Menjadi salafi wahabi yang gampang membid'ahkan orang, terlalu gampang mengkafirkan orang, terlalu gampang menyesatkan orang. Salah satu sifat daripada kelompok ahli sunnah wal jamaah adalah toleransi. Salah satu wujud daripada toleransi, ya tak gampang membid'ahkan orang, tak gampang menyesatkan orang, tak gampang mengkafirkan orang. Hal itu sudah diteladankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Para hadirin sekalian, kita berdoa mudah-mudahan NU ini tetap jaya, kan? Karena kalau NU ini jaya, insya Allah NKRI ini akan terus bertahan sampai hari kiamat. Selama NU ini masih ada dan berjaya, insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia akan selamat, ya, akan selamat. Para hadirin sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan karena tidak bisa lama-lama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kan? Mudah-mudahan ada manfaat. NU-nya diserius, ya. NU-nya diserius itu. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.